Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, jamaah yang berbahagia. Faktor sejarah dan budaya dalam bisnis. Jadi bisnis sangat juga dipengaruhi oleh sejarah dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, sesungguhnya dalam sejarah dunia barat selama beberapa abad lamanya itu terdapat tendensi yang cukup kuat yang memandang bisnis atau perdagangan dalam tanda kutip ketika kita bicara bisnis berarti konotasinya dagang, ya. Itu dipandang sebagai satu kegiatan yang tidak pantas dilakukan oleh manusia yang beradab. Dulu dunia barat itu memandang bisnis atau perdagangan itu satu aktivitas, satu kegiatan yang tidak pantas dilakukan oleh manusia. Tapi kenyataannya sekarang dunia barat itu lebih menguasai aktivitas bisnis. Nah, pandangan atau perdagangan itu tidak memiliki nama baik dalam masyarakat barat waktu itu. Kenapa? Karena kualitas nilai atau value atau etika para pedagang waktu itu selalu dipertanyakan, selalu dipersoalkan dalam pergaulan dan kehidupan masyarakat. Kenapa dipertanyakan? Karena sampai sekarang pun orang masih berpikir yang namanya bisnis itu kotor. Sama dengan politik katanya. Politik itu kotor. Bisnis itu kotor, tempat yang kotor. Dan memang kenyataannya di lapangan masih kita temui itu. Satu contoh, ya. Kotor dalam arti nilai dan kotor dalam arti fisik, terutama di kalangan umat Islam. Ya, kalau kita lihat di pasar, terutama pasar tradisional, pasar itu pasti kalau dibilang pasar tradisional itu kotor, becek, bau, ya. Itu dalam arti fisik. Dalam arti nilai, pedagang-pedagang kita ini tidak punya etika. Kalau kita coba jalan belanja di Kramat Jati, kalau malam itu sekitar jam 9 sampai pagi itu, di sepanjang jalan Kramat Jati kan banyak pedagang sayur, ikan basah, apa segala macam. Saya pernah lakukan satu penelitian. Saya coba beli ikan, ditimbang. Saya pertama timbangannya yang pakai timbangan itu. Timbangan biasa itu yang pakai mata timbang itu, ya. Saya beli ikan 3 kilo. 3 kilo saya. Kedua, saya pindah lagi ke tukang ikan yang lain. Saya beli 3 kilo lagi. Tapi saya bilang, mohon sebelum itu saya pakai timbangan, jangan pakai timbangan ini, ya. Saya pakai timbangan yang ada jamnya itu. Apa tuh timbangan apa? Tolong timbang ini saya 3 kilo. Ini saya baru beli 3 kilo. Ternyata kurang dari 3 kilo. Terus saya bilang, oke, saya beli dengan ibu, ya, tapi pakai timbangan ini. Harganya sudah sepakat, Bu? Oh enggak, harganya lebih. Tuh. Harganya lebih. Karena saya mau pakai timbangan yang elektronik itu, tidak pakai timbangan yang. Jadi, mohon maaf, pedagangnya pakai hijab loh.
Pedagangnya pakai hijab. Begitu kotornya etika dagang. Dan itu sudah berlaku sejak zaman belum ada peradaban mungkin ya, Eropa. Jadi sangat berbeda dengan sekarang. Dewasa ini orang akan merasa sangat bangga ya bila dapat menunjukkan identitasnya sebagai pedagang, apalagi dia pedagang naik mobilnya mewah, businessman namanya ya. Dia terkategori bisnis yang sukses. Kalau udah dilihat pakai mobil apa, itu dia. Itu. Pakai mobil apa itu? Nah, ini faktor sejarah ya dalam bisnis. Budayanya seperti itu. Ya. Dilihat dari faktor sejarah kembali. Pergeseran pandangan etis tentang pedagang dan bisnis sangat erat kaitannya dengan unsur agama dan budaya. Unsur agama dan budaya. Ada pergeseran etisnya. Ya. Dalam budaya, seperti budaya Yunani kuno, nanti satu-satu saya akan jelaskan. Budaya Jawa, budaya modern sekarang ini, itu sangat berbeda. Dalam agama, saya ambil dua agama besar saja di dunia ini, yaitu Kristen dan Islam. Itu juga berbeda pandangannya terhadap bisnis. Ya. Nah, dalam budaya Yunani kuno, setiap warga negara itu di samping dia memberikan sumbangsi untuk mengurusi urusan agama, urusan negara, karena dulu gereja itu adalah mengurusi negara. Ya. Seharusnya mencurahkan perhatiannya dan waktunya hanya untuk kesenian. Dulu budaya Yunani kuno itu tidak peduli terhadap perdagangan, tidak peduli terhadap bisnis. Yunani itu perhatiannya hanya kepada kesenian dan ilmu pengetahuan, terutama filsafat. Nah, perdagangan atau perniagaan diserahkan kepada orang asing atau pendatang. Ya, ini gambaran Plato yang menjelaskan. Orang Yunani dulu itu tidak berpikir soal bagaimana berdagang, tidak berpikir soal berniaga atau berbisnis. Kehidupannya hanya dicurahkan untuk seni dan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam budaya Yunani kuno juga, kalau yang namanya pusat pemerintahan atau letak negara atau ibu kota negara, yang ideal itu seharusnya jauh dari pinggir laut, jauh dari pinggir pantai. Dia harusnya di atas gunung. Gitu. Nah, sehingga kota-kota waktu itu, ya, tempat mengurus negara itu, ibu kota tempat mengurus tidak menjadi pusat perdagangan dan kekuatan maritim, karena adanya di atas gunung. Gitu. Adanya di atas gunung, tidak ada pusat perdagangan. Nah, ini dijelaskan dalam bukunya Plato de Laos. Laos itu kan sebenarnya hukum ya, yang menyatakan negara ideal adalah negara agraris yang sedapat mungkin berdikari, sehingga perdagangan hampir tidak diperlukan. Perdagangan hanya mempertebal keserakahan manusia. Bisnis hanya mempertebal keserakahan manusia. Yang paling berbahaya bagi manusia adalah keutamaan, bukan kekayaan dunia. Ya, jadi yang paling berharga bagi manusia menurut Plato itu adalah bukan kekayaan dunia, tapi adalah etika. Jadi Plato itu sudah membawa serakah. Yang namanya bisnis itu serakah, maka akhirnya halal haram dilakukan. Penolakan perdagangan Aristoteles ya, dalam bukunya Politika memberikan dasar teoritis. Ya. Aristoteles membedakan antara ekonomike, tekne, kegiatan ekonomi, dengan klimatistike, tekne, kegiatan klimatisasi, istilahnya ya.
Nah, ekonomi yang sekarang kita kenal ekonomi adalah pengaturan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga menurut Aristoteles. Suatu pengaturan mengenai kegiatan yang secara wajar, secara natural. Nah, sementara krematistik atau krematisasi itu adalah kegiatan tukar menukar dengan uang yang hanya bertujuan untuk menambah kekayaan. Menurut Aristoteles ini tidak wajar. Ketika perdagangan dilakukan sebagai uang digunakan untuk alat tukar dalam perdagangan, itu akan menambah kekayaan dan itu kegiatan yang tidak wajar dan bertentangan dengan kodrat. Karena dulu apa? Dulu kan perdagangan itu barter, tidak ada penggunaan mata uang. Karena perkembangan manusia, uang lahir sehingga menjadi alat tukar, bukannya alat kekayaan, store of wealth, tidak, tapi hanya alat tukar. Nah, maksud dari Aristoteles itu adalah uang digunakan bertentangan dengan kodratnya sebagai alat tukar sekarang ini. Uang digunakan untuk tujuan tertentu, yaitu store of wealth, menumpuk kekayaan. Padahal fungsi uang hanya untuk alat tukar. Ini pandangan Aristoteles zaman Yunani. Nah, bagaimana dengan budaya Jawa? Di Jawa, Clifford Geertz melakukan penelitian, khususnya di Mojokerto. Geertz membagi struktur masyarakat Jawa itu ada 4 kategori: priai, wong dagang, biasanya wong dagang ini santri. Kemudian wong cilik ini wong abangan, buruh tani, tukang bangunan. Kemudian wong Cino, orang Tiongkok. Biasanya kalau priai itu bekerja sebagai pegawai pemerintahan, pamong praja. Minat mereka pada bidang kesenian cukup tinggi dan biasanya mereka intelektual, sehingga golongan ini membentuk elit politik dalam budaya Jawa. Mereka menjauhkan diri dari perdagangan. Wong dagang itu bersama orang Cina, mereka merupakan golongan yang dinamis. Ini santri. Biasanya kalau santri itu pasti dia pedagang dalam konteks budaya Jawa. Ada pernah dulu cerita, ini Mas Hadrianto sering mengungkapkan, di budaya Jawa dulu itu kalau orang mau melamar, seorang laki-laki mau melamar seorang wanita, itu oleh orang tuanya ditanya statusnya, terutama tentang status dia bekerja apa, dia sebagai apa. Kalau dia menyebut sebagai pedagang, itu jelas-jelas akan ditolak oleh orang tuanya, kecuali dia mengaku sebagai pamong praja, sebagai PNS gitu. Karena itu tadi budaya waktu itu masih melihat yang namanya pedagang itu adalah kelas 2 dari strata manusia, dari strata budaya sosial yang ada di masyarakat. Dipandang sangat jelek pedagang itu. Nah, jadi lebih banyak kaum santri yang berdagang ketimbang kaum priai. Priai itu PNS. Bagaimana dalam Islam? Al-Quran sangat banyak menjelaskan tentang tijarah, tentang jual beli, bait, tentang keuangan, tentang transaksi apalagi, banyak. Karena apa? Al-Baqarah ayat 275, potongan ayat itu Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi satu hal yang tidak mungkin umat Islam harus lebih berpikir ulang tentang betapa pentingnya bisnis dagang ini, karena contohnya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau itu pedagang.
Hanya saja bagaimana berdagang secara Islam, bagaimana berbisnis secara Islam. Ini yang menjadi penting. Sampai sekarang umat Islam belum melaksanakan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Islam itu luar biasa. Nah, ketika kita bicara bisnis, ada 3 faktor utama atau 3 dimensi utama: produsen, konsumen, dan distribusi. Saya ingin menambahkan soal distribusi saja, biar tidak terlalu panjang. Manusia hidup tidak pernah terlepas dari persoalan hidupnya sendiri. Ini saya menjelaskan tentang umurud dunya, ya, bahwa kehidupan manusia itu ya umurud dunya. Persoalan hidup manusia yang paling mendasar adalah kaitannya dengan atau bagaimana usaha manusia memenuhi kebutuhan hidup guna menjadikan dia hidup keberlangsungan hidupnya. Ini ekonomi sesungguhnya. Umur dunia itu sesungguhnya ekonomi. Maka kita belajar ekonomi itu sesungguhnya belajar kehidupan. Memenuhi kebutuhan hidup itu adalah hak manusia, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, sarana, dan berbagai fasilitas. Nah, karena kebutuhan biasanya itu disebut konsumsi, ya, atau orangnya konsumen. Islam sangat memandang penting tentang konsumsi. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan terhadap konsumen. Hati-hati makanan yang halal, makanan yang thayyib. Islam sangat mengajarkan. Nah, oleh karena itu, ya, pentingnya perlindungan konsumen. Ketika ada konsumen, ketika kita bicara konsumen pasti ada bicara produsen. Konsumen itu pembeli, produsen itu biasa penjual, kita artikan gitu. Nah, dalam Islam perlindungan konsumen itu sangat luar biasa. Saya sebutkan saja, ya, ini dalam Al-Quran ayat Al-Baqarah, Al-Maidah, An-Nahl, Al-Isra 27. Hadis-hadis juga begitu banyak menjelaskan tentang itu. Saya tidak sebutkan. Perlindungan konsumen menjadi penting. Pada masa lalu antarodin bainahuma itu diungkapkan dalam bentuk ijab. Konsumen. Nanti antarodin bainahuma itu apa? Saling menguntungkan, ya. Suka sama suka, gitu ya. Ada ijab, ada qabul, gitu ya. Ada ijab, ada qabul. Jadi harus ada kesukarelaan. Tapi dalam Islam itu tidak hanya itu, ya. Dia harus dilindungi. Ada satu ajaran dalam Islam, ya, ini, ya, atau dalam transaksi syariah. Untuk memastikan konsumen itu benar-benar membeli dengan kerelaan tanpa ada unsur keterpaksaan, dan juga untuk menjamin konsumen tidak tertipu. Sekarang kan banyak sistem perdagangan yang konsumen selalu tertipu, terutama ketika transaksi melalui online. Maka setelah transaksi terjadi, konsumen masih diberi kesempatan yang disebut dengan hiyar. Dalam Islam tuh, hiyar itu terdiri dari 3 macam. Ada hiyar majlis, itu masih di tempat. Ada hiyar aibi, karena cacat. Ada hiyar syarti, berdasarkan kesepakatan syarat. Nah, biasanya hiyar karena hiyar majlis, hiyar masih di tempat, ya, itu bisa ditukar, ya, bisa ditukar. Tapi dalam hiyar syar'i berdasarkan kesepakatan, biasanya pedagang kita, pedagang kita di bonnya itu ditulis, ya, barang boleh ditukar kalau barang tidak boleh ditukar kalau sudah dibawa pulang ke rumah atau sudah keluar dari toko. Gitu.
Itu ada di bondnya, kadang-kadang ditulis begitu. Ya. Barang bisa ditukar. Sekarang coba nggak ada barang bisa ditukar kalau ada cacat, nggak ada, nggak bisa. Jadi ada perlindungan dalam Islam itu. Saya ada contoh here, ini di Setel nih. Prof. Almarhum Buya Yunar Ilyas pernah bercerita pada suatu kesempatan tatkala membeli suatu barang di kota Setel, setelah menerima faktur pembelian atau penjualannya, si penjual berkata, simpan faktur ini baik-baik selama 1 bulan. Bila masa 1 bulan barang masih utuh dan tidak rusak, Anda boleh mengembalikannya. Coba ini. Barangnya masih utuh, tidak rusak, tapi kita sudah tidak pengen. Udah dipakai barang itu, tapi tidak rusak, masih utuh, terus boleh dikembalikan. Ini pengalaman Buya Yunahar Ilyas almarhumah, Allah yarham. Dia bercerita, begitu disetel di Amerika. Ya. Nah, barang boleh dikembalikan dalam 1 masa bulan tanpa harus menunjukkan satu sebab apapun. Itu hiar. Pengalaman. Boleh dikembalikan. Hiar seperti ini sangat Islami. Ya. Lebih menjamin prinsip kerelaan antara produsen dan konsumen sebagai yang mana diajarkan dalam Islam. Rela. Kalau kita kan sekarang enggak. Udah cacat sedikit, coba beli motor aja. Enggak apa-apa, cuman udah 1, 2 bulan, 3 bulan kita jual lagi. Turun harganya, kita pulangin ke dealer, enggak mau dia. Nah, begitu Islam mengatur. Jadi sesungguhnya kalau kita maknai sebuah bisnis, ya, kalau kita aktivitas bisnis, aktivitas ekonomi, Al-Quran itu mengajarkan tidak mencari keuntungan, tidak mencari keuntungan. Yang dicari adalah kerelaan, keridhaan Allah SWT. Dan sesungguhnya itu sudah diterapkan secara nilai dalam setiap perusahaan. Kalau Bapak mau men-searching saja, perusahaan apa saja, searching coba. Apa sih tujuan perusahaan itu? Biasanya untuk melihat tujuan perusahaan itu lihat dari visi misi, ya. Coba Bapak searching, perusahaan apa saja visi dan misinya. Tak ada satupun yang menyebut di situ mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Pasti bicaranya soal pemakan motor Honda, ya, laju atau lari lebih cepat dari yang lain. Batu baterai ABC nomor 1 di dunia, nggak ada itu. Bank, Pegadaian, coba Pegadaian kan apa? Tempat ini kan? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bukannya menarik upeti atau jasa yang lebih tinggi, enggak. Bank Bumi Daya atau Bank Mandiri, Bank BSI, enggak ada satupun. Itu sebenarnya secara nilai jadi oke, tapi prakteknya, nah itu prakteknya. Nah, Islam justru lebih menekankan pada bagaimana nilai value itu diimplementasikan dalam praktek, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ustaz, maukah aku tunjukkan perdagangan yang menguntungkan? Wa tujahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, itu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Enggak ada tuh Islam nyari keuntungan. Itu bisnis dalam Islam itu sudah digariskan oleh Allah SWT dalam
mencari keridhaan Allah. Jadi kalau kita ini berdagang sebagai konsumen, kan dulu ada istilah tuh dalam marketing itu, pedagang adalah raja. Pembeli adalah raja. Jadi kalau ada komplain, kalau ada apa, ya harus dia layani sebagai raja, apa kebutuhannya. Gitu. Tapi dalam dunia marketing sekarang tidak. Ya. Yang raja itu adalah selera, kepuasan, itu yang raja. Kepuasan juga salah satu bentuk dari bentuk Islam, bahwa kita menjual barang itu harus mampu memberi kepuasan kepada konsumen. Kalau konsumen nggak puas, ya pulangin. Kecuali produk kuliner ya, aduh ini pedes nih, pulangin. Nah, kalau kita mau melihat itu, contohnya itu, mohon maaf, kalau kita makan durian di daerah Sumatera, ya itu kan bicaranya manis. Tukang durian Sumatera kan gitu, ya Pak. Dibelah nih satu, nggak manis, udah dibelah, nggak manis, ya kita pulangin, nggak jadi, nggak apa-apa, karena bicaranya manis. Itulah yang artinya memuaskan konsumen. Ya, jadi memang konsumen itu dilindungi. Ya, jangan menjadi konsumen yang selalu bisa ditipu. Gitu. Tapi transaksi atau kesepakatan harganya juga harus ditentukan dulu. Biasanya kalau durian di Sumatera itu harganya nggak ditentuin tuh. Tahu-tahu kita udah makan, kita kan nggak bertanya harga dulu. Makan durian langsung dibelahin. Bicara manis, oh nggak manis nih. Kita nggak bicara tanya harganya dulu. Tahu-tahu harganya mahal. Nggak puas juga kita dalam aspek harga. Karena biasanya harga salah satu unsur dari kepuasan. Ya. Bukan hanya rasa, bukan hanya produknya. Jadi inilah perlindungan Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa Islam itu sangat, pertama menganjurkan bisnis, melindungi transaksi bisnis, dan memuliakan orang-orang yang berdagang. Karena dalam hadis riwayat Tirmidzi itu disebutkan 9 dari 10 pintu surga itu, 9 dari 10 pintu surga itu bisa dilalui atau bisa didapatkan dari perdagangan. Maknanya kalau di surga itu ada 10 pintu, kita bisa dapatkan 9 pintu itu melalui perdagangan. Tapi perdagangan yang jujur dan amanah, enggak merubah, mengurangi timbangan, tidak menipu. Kenapa secara budaya pedagang dalam budaya barat tadi itu adalah kelas yang sangat dijauhkan, status sosial yang sangat dikucilkan karena banyak penipuan, kecurangan, dan ketidakadilan dalam proses bertransaksi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bahwa bisnis dalam Islam sangat diperhatikan. Al-Quran banyak menjelaskan tentang perdagangan dan bagaimana cara berdagang, dan juga bagaimana cara berkonsumsi. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.